Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Yulita dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang perilaku toleransi, rukun, dan menghindari kekerasan. Yang pertama, perilaku toleransi. Toleransi adalah sikap atau perilaku menghargai pendirian, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'a mimma ta'malun, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu telah mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad SAW terdapat dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang beriman kepada Rasul dan kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan orang golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat tersebut juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Perilaku toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama, memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, selalu berperilaku hormat, saling menghormati, dan saling menolong. Yang kedua, perilaku rukun. Rukun artinya menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun adalah hidup damai tanpa perselisihan dan saling tolong-menolong. Dari Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menyayangi siapapun yang tidak menyayangi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku rukun dapat dilakukan di berbagai tempat. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat seseorang menimba ilmu pengetahuan. Para peserta didik hendaknya saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Selain itu, peserta didik hendaknya saling bertukar pengalaman dan menghormati satu sama lain. Dengan adanya interaksi tersebut, kerukunan akan tercipta di lingkungan sekolah. Yang kedua, perilaku rukun di lingkungan keluarga. Dengan keluarga saling menghargai pendapat, menghormati anggota keluarga yang lebih tua, makan bersama keluarga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan yang terakhir adalah belajar bersama keluarga, sehingga akan terbentuk kerukunan di dalam keluarga. Yang ketiga adalah perilaku rukun di lingkungan masyarakat. Hidup rukun di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa, ketika bertemu saling membantu jika ada tetangga yang kesulitan, mengikuti perkumpulan RT, dan melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan. Yang tiga, perilaku menghindari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan adalah tindakan menyakiti orang lain, misalnya dengan perbuatan atau ucapan. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk merusak atau menyakiti orang lain. Tindakan kekerasan tidak hanya menyakiti orang lain secara psikis, tapi juga dapat menyakiti orang lain secara psikis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya untuk menjauhi tindakan kekerasan. Bahkan ketika beliau selalu menahan dan bahkan ketika marah, beliau selalu menahan dan menyampaikan kemarahan beliau dengan cara lembut. Beliau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan selalu mengajarkan umatnya bersikap lembut. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan kekerasan, antara lain kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, faktor lingkungan dan teman, kurangnya perhatian dari orang tua, dan banyaknya acara televisi yang menayangkan kekerasan. Bagaimana sih cara untuk menghindari diri dari tindakan kekerasan? Yang pertama yaitu mempelajari ilmu agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku toleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, menghindari perilaku mengonsumsi narkoba dan minuman keras. 4. Patuh terhadap nasihat orang tua dan guru. Dan yang terakhir adalah hanya mengambil sisi positif dari setiap tayangan baik di internet maupun televisi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.